FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Bertemu lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati. Di studio telah hadir salah satu jemaat GPDI Situbondo, yaitu Tante Lihun. Selamat pagi Tante, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat luar biasa firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Tante Lihun. Silakan Tante. Terima kasih. Puji Tuhan, kita langsung saja memulaikan acara renungan pada pagi hari ini. Saya beri tema belajar mengucap syukur. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Dikisahkan ada 10 orang sakit kusta. Saudara, kita bisa bayangkan, sakit kusta itu adalah sebuah penderitaan yang luar biasa. Karena dia harus dikucilkan dari orang-orang yang dicintai, baik itu keluarga ataupun kerabat-kerabatnya. Bahkan orang-orang yang dicintai itu pun tidak ada yang mau mendekat kepada mereka. Karena orang kusta itu adalah najis. Jadi mereka alami tekanan secara jasmani dan rohani. Mereka menderita sakit dalam tubuh, tetapi juga dalam jiwanya. Nah, ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka berjuang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dari jauh, karena si kusta ini tidak boleh berdekatan dengan orang sehat. Mereka berteriak dalam penderitaannya. Kita bayangkan orang yang menderita, tidak ada wajah yang berseri. Mungkin mereka dalam keletihannya menanggung sakitnya entah berapa lama, yang nanti ujungnya hanya menanti kematian. Mungkin pandangannya sudah kosong, sangat menderita. Lalu mereka berharap satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus. Mereka berteriak dalam penderitaannya. Mereka berkata, "Yesus, Yesus, Guru, Guru, kasihanilah kami." Dengan belas kasihan, Yesus memandang mereka, merespon mereka. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus penuh dengan kuasa, telah menjadikan mereka sembuh menjadi tahir. Puji Tuhan. Tetapi anehnya, hanya seorang yang kembali sambil memuliakan Allah.
dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau kita perhatikan, ketika pertama kali mereka berseru menemui Tuhan Yesus, dengan saat disembuhkan ini, sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Satu perubahan yang benar-benar nyata. Si kusta tadi datang dengan wajah yang menunjukkan kesedihan, pandangan yang kosong, dunianya yang gelap, yang senyap. Tidak ada senyum, tidak ada nampak gairah hidup di dalam mereka berteriak. Tetapi satu orang yang kembali ini dikatakan dia kembali dengan teriakan yang nyaring, sama dengan ketika berangkat berteriak dengan nyaring. Tetapi sekarang teriakan yang nyaring itu sambil memuliakan Allah. Dia berseru mungkin, Yesus, Yesus, aku sudah sembuh. Yesus, terima kasih. Pasti wajahnya berubah. Ada sukacita yang memancar keluar dari hatinya. Mungkin pandangan matanya penuh dengan harapan. Sukacita yang datang dari dalam, tidak bisa disembunyikan. Kemudian juga dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Inilah perubahan yang benar-benar nyata. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, percaya, mengalami kuasa perkataan Tuhan Yesus menjadi sembuh. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Perubahan yang nyata dari orang kusta ini. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dari setiap kehidupan yang berjumpa dengan Dia, yaitu ucapan syukur yang memuliakan namanya. Kusta lambang dosa dan kematian. Kematian bagi tubuh, jiwa, dan roh. Satu-satunya pribadi yang bisa menolong hanya Tuhan Yesus. Dulu kita semua seperti si kusta ini, menderita dalam hukuman dan belenggu dosa dan siap menerima kebinasaan. Puji nama Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari hukuman dosa dan telah menyelamatkan kita melalui salibnya di atas Kalvari. Saudaraku, satu pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara yang kekasih, mengucap syukur, berterima kasih, itu perlu belajar, perlu latihan, perlu mendisiplinkan diri. Saya ingat bagaimana anak-anak ketika masih kecil, bila ada seseorang yang memberi dia, entah itu kue, apa itu manisan, maka sebelum anak itu menerima, kita sebagai orang tua pasti mengingatkan anak itu, ayo bilang terima kasih dulu. Atau jika tidak, ketika kita ingin memberi sesuatu kepada anak-anak yang masih kecil, maka pemberian itu kita tunjukkan tetapi kita tahan. Kita bilang apa dulu? Kalau mereka sudah belajar mengucapkan terima kasih, baru kita berikan. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saya juga ingat ada satu lagu kuno yang senantiasa itu mengingatkan kita untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas keberadaan kita. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur
kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Saudara yang kekasih, belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus itu akan membawa berkat tersendiri bagi kita. Kita lihat di akhir daripada si kusta yang kembali tadi. Maka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, si kusta ini tidak hanya disembuhkan dari sakit kustanya menjadi tahir, tetapi dia juga menerima keselamatan. Itu yang terpenting dalam kehidupannya. Juga itu yang terpenting dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tante Lihun buat firman Tuhannya yang sangat memberkati pada pagi hari ini. Kiranya kita juga tetap terus disegarkan oleh firman Tuhan. Dan sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.